Baik, perkenalkan nama saya Sepriono Losai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS komputasi bergerak. Ya, pertama dengan soal yang pertama, apa peran aplikasi mobile terhadap komputasi bergerak? Oke, soal yang kedua, mengapa sebuah komputasi membutuhkan sistem keamanan? Yang ketiga, bagaimanakah cara mengamankan data pada komputasi bergerak? Jelaskan dan berikan contoh berupa video. Oke. Saya akan menjawab. Ya. Jawabannya yang pertama itu adalah di sini mobile computing. Ya, di sini juga bisa disebut dengan istilah komputasi bergerak. Secara awam artinya adalah membuat dan mengambil fasilitas komputer yang diperlakukan dan perangkat lunak dan menjadikannya secara utuh menyatu dan dipakai di luar ruangan mobile computing. Oke, merupakan paradigma dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun usar melakukan perpindahan. Merupakan kemajuan teknologi komputer. Ya, di sini sering juga disebut sebagai mobile computing atau disebut juga dengan portable komputer yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel atau disebut dengan nickable. Perlu diperhatikan, mobile komputer tidak sama dengan wireless computing. Banyak jenis komputasi bergerak ini dipakai sejak tahun 1990-an, yaitu wearable komputer, yang berikut personal digital assistance atau PDA, yang berikut smartphone, yang berikut itu komputer, yang berikut ultra mobile atau PC, biasa disebut notebook. Mengapa harus mobile computing? Ya, di sini karena sering dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin luar biasa, maka dibutuhkan akan perangkat bergerak dan komputasi semakin dibutuhkan. Hampir tidak mungkin kita membawa-bawa persona komputer kemana-mana karena ukurannya ya lumayan besar dan berat sekali serta tidak praktis. Para ilmuwan berpikir ulang untuk menjawab masalah ini tersebut, sehingga gagasan demi gagasan muncul seiring dengan kasingnya perkembangan dunia dan imajinasi seseorang dalam berpikir tentang masa depan. Yang berikut itu konsep awal dari mobile computing. Yang pertama itu handoff, artinya kapan dan di mana saja melakukannya. Berikut proses migrasi, itu artinya aplikasi infrastruktur pendukung yang mengikuti mobilitas. Yang berikut itu authentication, yang berikut authorization, yang berikut security encrypt. Adapun keterbatasan mobile computing, di antaranya yaitu
kurangnya bandwidth, berikut standar keamanan atau konsumsi energi, potensi bahaya kesehatan. Yang berikut itu perangkat keras untuk mobile computing. Itu ada beberapa kategori perangkat komputasi portable yang dapat berjalan di baterai tetapi tidak biasanya digolongkan sebagai laptop atau komputer portable atau PC, tablet, keyboard, internet tablet, PDA, Ultra Mobile PC atau UMPC, dan smartphone. Yang kedua itu adalah mengapa keamanan komputer dibutuhkan? Ini salah satu pertanyaan yang luar biasa. Menurut saya untuk melindungi sistem dari kerentanan akan menjadikan sistem kita berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. Yang berikut itu adalah untuk mengurangi risiko ancaman. Hal ini biasa berlaku di institusi dan perusahaan kita atau beberapa macam penyusup yang dapat menyerang sistem yang kita miliki. Yang berikut itu untuk melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lain. Yang berikut untuk menghindari resiko penyusupan, kita harus memastikan bahwa sistem tidak dimasuki oleh penyusup yang dapat membaca atau menulis dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem kita. Itu yang kedua. Yang berikut, yang ketiga itu bagaimana cara untuk mengamankan data pada komputasi bergerak. Di sini kita menggunakan program pelindung untuk amankan data pada komputasi bergerak atau laptop, PC atau komputer. Berikut, yang cara pertama itu adalah kita harus siapkan atau pasang program antivirus untuk melindungi komputer atau laptop. Program antivirus adalah peralatan keamanan yang didesain untuk melindungi komputer dari virus, perangkat pengintai atau disebut dengan spyware, perangkat perusak atau malware, dan ancaman daring lainnya. Program antivirus yang berkualitas biasanya perlu dibeli dan dipasang pada komputer. Beberapa pilihan program yang cukup populer mencakup Avast atau AVG, Smart dan System, dan Symantec. Atur program agar melakukan pemindaian virus dan perangkat perusak secara otomatis sehingga kita bisa memastikan komputer terbebas dari keduanya. Beberapa program dapat memblokir iklan dan spam dari situs web agar keamanan komputer lebih terjaga saat Anda menelusuri internet. Berikut
kita bisa aktifkan dinding API atau firewall untuk menyaring informasi dari internet. Dinding API adalah program yang mengawasi informasi yang datang dari koneksi internet ke komputer sehingga dapat memblokir program berbahaya, buka jendela kontrol panel pada komputer, dan akses menu sistem dan security. Kemudian kita klik pintasan Windows Flower dan kita pastikan fitur telah aktif. Berikut fitur dinding API bawaan Windows sama ampuhnya dengan fitur dinding API bawaan program antivirus. Kita pastikan komputer tersambung ke jaringan internet saat Anda mengaktifkan dinding API agar fitur terhubung ke internet. Jika Anda tidak bisa menemukan pintasan fitur dinding API, tikkan atau firewall pada bilah pencarian di menu System and Security. Berikut itu kita bisa menggunakan atau bersihkan komputer menggunakan program penghapusan perangkat perusak dinding API dan program antivirus disebut untuk mencegah komputer agar tidak terinfeksi tetapi tidak dapat membasmi virus atau perangkat perusak yang sudah menginfeksi komputer. Oleh karena itu, kita gunakan program anti perangkat atau perusak untuk membersihkan sistem setelah komputer mengalami perangkat atau infeksi. Begitu kalau kita menggunakan, kita unduh program dan jalankan pemindingan berlaku untuk berkala untuk memeriksa apakah kita ada program berbahaya yang terpasang pada komputer atau tidak. Beberapa program penghapusan perangkat perusak yang populer mencakup simbol Ospoword atau Shards dan Distort dan Malware Based Beaters, Malwarebytes, Anti-Malware. Jadwalkan pemindaian berkala untuk memeriksa adanya perangkat, pengintai perangkat atau perusak dan virus. Di sini kita bisa menghindari virus. Kita bisa menggunakan yang namanya Smadaf. Dan sini saya sudah download. Jika teman-teman bisa mendownload, di sini ada versi yang terbaru yang ini. Smadaf 2020 antivirus ya. Ini yang versi terbaru teman-teman. Jika teman-teman mendownload, tinggal klik saja Smadaf 2022 versi terbaru. Di sini juga berbahaya jika kita update atau kita restart laptop, kita perlu jangan on atau jangan kasih mati antivirus pada komputer, karena virus jika kita update, virus yang masuk akan tambah banyak atau berbahaya pada komputer, sehingga di bagian sini kita jangan perlu di off ya, biar begini saat kita menggunakan atau restart, sehingga
virus-virus yang baru yang berbahaya jangan mengalami atau merusakkan data yang ada di bagian dalam komputer, yaitu file-file yang penting jangan terhapus sehingga terhindar. Jika kita menggunakan itu, sehingga jangan merusak data pada sistem komputer tersebut.